Kita tidak bisa kanak-kanak terus. Kita tidak bisa bayi terus, harus ada perubahan. Perubahan itu terjadi karena ada nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik itu adalah firman Allah yang hidup. Ketika kita membaca firman Allah yang hidup, memakannya secara teratur, merenungkan, berkesempatan merenungkannya, maka kita mendapatkan nutrisi yang baik. Sebab Matius pasal 4 ayat 4 berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman itu nutrisi, makanan sejati yang terbaik. Dan kita sudah dikasih ingat untuk tiap hari baca 2 lembar. Tanggal 13 malam saya selesai membaca Alkitab yang ketiga kali ya. 13 bulan Mei. Dari sekarang saya mulai lagi dari Kejadian dan dari Matius. Jadi baca di Matius berapa pasal, di Kejadian berapa pasal. Dan saya harap kita semua belajar makan minum dari firman Allah yang hidup, karena itu nutrisi terbaik. Maka akan terjadi perubahan besar di dalam hidup kita, seperti ilustrasi yang disampaikan kepada kita. Benih yang ditanam mendapatkan nutrisi yang baik, dia bertumbuh, berbunga, lalu dia memberi buah, dan itu adalah destinasi kita, itu adalah tujuan kita, itu adalah satu kehidupan yang diharapkan oleh Tuhan selagi kita ada di atas bumi. Harus ada buah. Dan buah ini saya mau kasih tahu bahwa kalau kita menghasilkan buah, sama seperti saya kasih contoh di pasar ya. Kalau ada buah yang baik di pasar, kita tidak bisa buat diskriminasi siapa yang mesti beli itu buah, siapa yang mesti ambil itu buah. Tapi biasanya buah yang baik itu dia orang Muslim, dia orang kafir, dia orang Kristen, dia orang Katolik, dia orang beragama atau tidak, dia bisa mendapatkannya. Jadi kalau kita menghasilkan buah, tak usah berpikir siapa yang mesti makan, siapa yang mesti dapat. Tapi yang jelas, itulah tujuan hidup kita, berbuah dan orang lain mengecapnya. Kalau dia rasa enak, dia cari pohonnya. Pohonnya tumbuh di mana? Oh, dia tumbuh di GSJ Perjanjian Baru. Kalau begitu saya mau juga di sana untuk tumbuh, supaya menghasilkan buah, orang lain bisa makan dan orang lain bisa minum. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, nutrisi yang terbaik itu adalah firman Allah dan kuat kuasa Roh Kudus. Nah, mulai hari ini, besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan dalam peringatan ini, saya berharap bahwa kita menikmati akan kerja Roh Kudus. Karena firman Allah dan kerja Roh Kudus itu membuat nutrisi itu mengalir dengan baik ke cabang-carang dan menghasilkan bunga dan buah. Dan orang lain akan mengecapnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada 4 kenaikan yang saya sudah khotbahkan 3. Yaitu kenaikan dari Henok dalam Kejadian pasal 5, lalu kenaikan daripada Elia dalam 2 Raja-Raja pasal 2, lalu kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang di dalam 4 Injil mencatatnya. Lalu saya berjanji untuk mengkhotbahkan kenaikan atau pengangkatan gereja Tuhan, orang percaya, itu yang keempat. Nah, mari kita baca dulu firman Tuhan yang ada di dalam pertama Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi,
Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini menyangkut paut the rapture of the saints to heaven. Ini menyangkut paut pengangkatan atau terangkatnya orang-orang saleh, orang-orang kudus ke sorga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, waktu pengangkatan daripada Henok dalam Kejadian pasal 5, firman Tuhan hanya mengatakan bahwa Henok tidak ada lagi karena dia sudah diangkat oleh Tuhan Allah. Dalam 2 Raja-Raja pasal 2 memberi keterangan bahwa Elia diangkat ke sorga dengan pakai kereta kuda yang berapi. Lalu sampai kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus punya otoritas dan kuasa dan dia Allah, dia tidak perlu dijemput dengan apa-apa. Dia memiliki otoritas dan kuasa untuk naik ke sorga. Nah, sekarang bagi jemaat Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya, dalam pertama Tesalonika 4:16 dia bilang, for the Lord himself shall descend from heaven with a sound, dengan suara gemuruh, with the voice of the archangel, dengan suara penghulu malaikat atau komandan malaikat, kepala malaikat, and with the trump of God, dan dengan bunyi sangkakala Allah, and the dead in Christ shall rise first, dan mereka yang mati di dalam Kristus itu akan lebih dahulu bangkit. Bangkit untuk apa? Bangkit untuk ketemu, bangkit untuk jumpa. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang turun dari sorga untuk membawa orang yang percaya yang sudah mati itu dibangkitkan. Jadi sebuah kepastian. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, mati hari ini, besok, lusa, minggu depan, tahun depan, itu persoalan waktu saja dan tidak perlu ditakutkan, tidak perlu gentar. Tak usah juga berikan berbagai alasan atau pandangan kepada Tuhan yang mengatakan saya punya anak masih kecil. Kalau Anda tahu perhatikan anak masih kecil, masa Tuhan Allah tidak tahu perhatikan? Saya punya anak belum nikah. Kau yang punya otak kecil anak begini bisa pikir anak belum nikah, masa Tuhan Allah yang bikin otak ini dia tidak pikir anak saudara yang akan menikah? Saya belum menyaksikan cucu-cucu saya. Tahu saudara terlalu pikirkan hal-hal itu. Kalau otak sekecil ini, otak yang diciptakan ini bisa pikir seperti itu, masa sang pencipta tidak pikir tentang saudara dan saya? Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan panggil untuk kita berangkat, tak usah bilang Tuhan, aduh, kita bangun rumah belum kelar, kita punya anak-anak belum dapat kerja. Tak usah sodorkan alasan-alasan itu. God knows their future. Tuhan tahu masa depan mereka. Ada amin. Berikan sekali lagi sanjungan bagi itu. Kadang-kadang kita disodorkan kita punya pikiran pendek ini kepada Tuhan. Kita belum pikir selamat, Tuhan pikir keselamatan buat kita. Kenapa kita mesti sodorkan itu semua? Saya ingat
ibu saya yang sudah almarhumah, 1 bulan sebelum meninggal, dia cerita kepada kami, Tuhan Yesus datang, lalu bilang, mari jalan. Namanya ibu saya nama Esther, biasa mereka panggil mari kita jalan, sudah kita berangkat sudah. Lalu ibu saya bilang, Tuhan Yesus dahulu, kita masih tunggu di sini. Waktu beliau cerita, saya bilang, kok Tuhan Yesus panggil bilang jalan, mama masih mau tunda-tunda. Iya, dia tuh masih pikir-pikir song-song ini, masih ingin lihat. Kita bilang, tahu Tuhan lebih tahu. Beliau meninggal 98 tahun. Lalu 1 bulan kemudian sudah berangkat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita dalam Tuhan itu tidak perlu ada kegentaran. Sebab menariknya, waktu kita sudah mati, ke pengangkatan dan keberangkatan kita di surga itu bukan dijemput oleh foreigners dari Polda Metro Jaya atau Polda Kupang, bukan dijemput dengan pasukan-pasukan elit di negeri ini. Tuhan Yesus sendiri yang turun jemput kita. Aduh, luar biasa sekali. Saya masih ingat sebuah cerita. Ini cerita sudah lama, tapi dimuat dalam sebuah buku. Jadi di atas satu pesawat terbanglah pasukan perang dari Amerika Serikat yang pulang, entah itu waktu bertempur di mana sebagai pasukan PBB. Lalu di atas pesawat itu, pesawat komersial yang membawa pulang pasukan-pasukan perang itu, ada seorang pendeta. Dan waktu turun dari pesawat itu, pasukan perang disambut dengan parade yang megah, pengkalungan bunga, penghormatan karena para pahlawan pulang dengan kemenangan dari medan perang. Pendeta ini tunduk dan nonton. Lalu dia pun hati sedih. Dia bilang, Tuhan, kau dong ini bunuh orang, kok bisa disambut begini? Beta kasih selamat orang, sana ada orang lihat beta. Lalu Tuhan bilang, ingat, lu belum sampai di rumah. Kalau lu sampai di rumah, sambutannya jauh lebih mewah dari itu. Lu belum sampai di rumah, lu masih di tengah jalan. Tapi kalau lu sampai di rumah, lu akan lihat yang sambut lu itu Yesus dengan pasukan malaikat, dengan semua keagungan dan kebesaran. Lalu dia tunduk dan dia bilang, terima kasih Tuhan, beta baru mengerti. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Henok naik, tidak tahu dia naik dengan siapa, tapi hanya firman Allah berkata, dia tidak ada lagi karena dia sudah diambil oleh Tuhan. Elia naik, dikirim kereta kuda berapi. Yesus naik dengan otoritasnya sendiri karena dia Tuhan. Dia sang pencipta. Tapi gereja Tuhan, orang percaya, the church, you know that Jesus alone come and pick up you and me. Tuhan Yesus sendiri yang datang dan mengangkat kami, menyambut kami. Ada amin, berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya baca pertama Tesalonika 4:16. For the Lord himself shall descend from heaven with a sound, dengan suara gemuruh, with the voice of the archangel, dengan suara penghulu malaikat, and with the trump of God, dengan sangkakala, bunyi sangkakala Allah. And the dead in Christ, yang mati di dalam Kristus, shall rise
first akan lebih dahulu bangkit. Itu waktu gereja mau diangkat. Jadi pertama orang saleh, orang yang mati di dalam Tuhan yang dibangkitkan. Untuk ketemu Tuhan di angkasa, Tuhan yang datang menjemput, Tuhan yang datang menyambut, Tuhan yang datang merangkul dan mengambil. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengangkatan yang keempat ini menggarisbawahi mereka yang diangkat adalah mereka yang mati di dalam Kristus. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara, ayat firman Tuhan ini sekali lagi saya mengulanginya, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kita yang hidup nanti nomor 2. Nah, kebangkitan orang mati ini adalah sesuatu yang pasti. Pertama Korintus 15 ayat 52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sangat menarik kebenaran firman Tuhan waktu pengangkatan kita. Bagian yang pertama ini yaitu mereka yang mati di dalam Tuhan lebih dahulu dibangkitkan, lalu tubuh yang mengalami mati ini diganti dengan tubuh yang tidak lagi mengalami mati. Sebab harus tinggal bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Di sana kita baca apa yang dicatat dalam Wahyu pasal 20 dan 21 khusus mengatakan bahwa di sana tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ratapan tangisan, tidak ada lagi hal-hal yang buruk di sana. Yang ada di sana adalah kesukaan yang tak berkesudahan. Dan kesukaan yang tidak berkesudahan ini ialah sebuah situasi dan keadaan yang diciptakan oleh Tuhan bagi tubuh yang tidak akan mengalami maut lagi atau mati lagi, karena firman Allah dalam suratan Korintus bahwa tubuh yang mati ini diganti, waktu dibangkitkan diganti dengan tubuh yang tidak akan mati lagi. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Kita masuk ke dalam pengangkatan dengan sebuah perubahan yang besar, sebuah transformasi yang luar biasa, sampai yang dapat mati ini ditinggalkan lalu diganti dengan yang tidak dapat mati. Semua dikatakan dalam 2 ayat ini, pertama Tesalonika 4 ayat 16 dan pertama Korintus 15 ayat 52 dan ayat 53 mengatakan tentang kedatangannya menjemput dan mengangkat orang saleh pertama yang mati lebih dahulu. Entah mereka mati di laut, entah mereka mati jatuh pesawat, entah mereka mati karena kecelakaan, entah mereka mati karena sakit penyakit, kita tidak perlu pikirkan bahwa oh mati celaka, mati tenggelam, oh mati karena penyakit, lalu kita mulai beranalisa oh itu karena mereka orang berdosa. Tidak. Tapi mereka yang mati di mana saja waktu itu akan dibangkitkan untuk mengenakan tubuh yang tidak akan mati lagi, dan Yesus yang menjemput dan menyambut mereka. Lalu di dalam ayat yang berikut, orang saleh yang masih hidup. Tadi orang saleh yang sudah mati, sekarang orang saleh yang masih hidup. Ayat 17 dari pertama Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita
yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi waktu pengangkatan itu kita yang hidup ini tidak akan lebih mendahului orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan. Mereka akan dibangkitkan. Lalu baru kita yang hidup ini sama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mendapatkan sebuah pemahaman yang meyakinkan kita bahwa mati tidak habis. Sekali lagi, mati tidak habis. Sebab kebenaran firman Tuhan ini menyatakan, kalau tanda diberi, penghulu malaikat meniup sangkakala. Lalu di dalam suratan Korintus mengatakan, datang dengan semaraknya para malaikat meniup sangkakala, yang mati lebih dahulu bangkit. Yang mati lebih dahulu bangkit, yang mati di dalam Tuhan lebih dahulu bangkit. Lalu kita yang masih hidup diubahkan, lalu sama-sama dijemput oleh Sang Mesias. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu yang pendek di atas bumi ini, Bapak Ibu sebagai suami, sebagai istri, orang muda sebagai anak, remaja sebagai anak, di saat Anda mendengar Injil, di saat Anda mendengar firman Allah, dan Anda diajak untuk jalan, memasuki, atau berada di dalam kekudusan, kesucian, kebenaran, melangkah masuklah ke sana. Tak usah Anda sodorkan alasan untuk tidak masuk. When you hear the Lord word, open your heart and take step going in to the will of the Lord. Kalau dengar firman Allah, buka hati, ambil langkah, masuk ke dalam kehendak Tuhan, supaya waktu pengangkatan Anda dan saya tidak ketinggalan. Ada amin. Berikan sanjungan bagi Tuhan. Then we which are alive and remain shall be catch up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with this word. Karena itu hiburkan satu dengan yang lain dengan perkataan atau firman ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, ketika kita mendengar ini, saya tidak tahu seberapa jauh Anda berpikir dan merindukan hari itu. Jangan karena terlalu susah lalu rindu Tuhan datang cepat. Kadang-kadang ada kesulitan ekonomi, kesulitan ini, tantangan itu berat, himpitan ini loh, Tuhan datang sudah. Anda punya dasar minta Tuhan datang itu tidak kokoh, tidak kuat. Anda punya keinginan Tuhan datang itu karena saudara secara manusia tidak mampu menanggung beban kalau saudara bilang Tuhan datang. Tapi firman Tuhan bilang, katakan seperti Yohanes dalam Revelation chapter 22
last verse. Katakan seperti yang ada di dalam Wahyu pasal 22 ayat-ayat terakhir yang berkata, Tuhan Yesus bilang, aku datang segera. Lalu Yohanes jawab, yes, amin, datanglah. Karena dia berdiri di atas kebenaran, dia berdiri di atas kesucian, dia berdiri di atas kesalehan. Maka itu dibilang datang, bukan karena dia ada dalam masa pemerintahan Romawi yang kejam, bukan karena dia dibuang di pulau Patmos jadi dia rasa sengsara lalu dia bilang datang, karena dia berdiri pada kesucian, pada kesalehan, pada kebenaran. Maka itu dia bilang, yes, amin, come now. Dia bilang, ya, Tuhan Yesus bilang, aku segera datang. Dia bilang, ya, amin, datanglah segera. Jadi kalau ada bapak, ibu, saudara-saudara pernah berkata, Tuhan datang sudah lebih baik, susah sengsara mungkin ekonomi sudah betul, anak-anak bikin jengkel, tetangga jadi setru, suami nakal, istri bengkok, semua tidak teratur. Tuhan datang sudah. Landasan minta Tuhan datang itu tidak kuat, tidak kokoh. Saudara bisa terbuang, tidak dijemput. Bapak Ibu saudara-saudara, Matius 24 ayat 30, mulai pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bangsa-bangsa yang meratap ini bangsa yang model apa? Yang tidak dalam kesalehan. Sebab mereka tahu Tuhan datang, dia angkat orang miliknya dan mereka ketinggalan. Mereka meratap, mereka meraung, apalagi yang menista Tuhan. Apalagi yang menolak Tuhan. Waktu itu mereka akan menangis, meratap. Karena mereka tahu bahwa kedatangan Tuhan mereka tidak pada dasar yang kuat. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, from the one end of heaven to the other. Dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Siapa mereka? Adalah orang-orang mantan orang berdosa, ex orang berdosa. Kata mantan berarti dulu dia berdosa, and now God cleanse their sins. Become now, and he become son of God. Adalah orang-orang berdosa yang Tuhan sucikan dia, kuduskan dia, dan menjadikan dia anak-anaknya. Kita semua ini mantan. Kita semua ini ex orang berdosa. Dan kalau sekarang kita bisa berkata Aba ya Bapa, adalah sebuah kehormatan, sebuah penghargaan yang diberikan Allah kepada kita. Karena sebenarnya kita tidak layak panggil Tuhan Allah Bapa. Kan dulu kita anak setan, dulu kita anak iblis, dulu kita anak yang berbuat kejahatan, yang naif, yang kotor dalam pergaulan, dalam kehidupan keseharian, dalam tindakan, dalam tutur bicara, semua tidak benar. Tapi waktu kami jumpa Yesus, He cleansed our sins, whole our sins. When we confess our sin, He cleansed whole our sins. As like 1 John chapter 1 verse 9. Seperti yang ditulis di dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat 9.
yang berkata, jika engkau mengaku dosamu maka Allah setia, cleanse all your sins, menghapuskan seluruh dosamu. Kita jadi mantan, kita jadi ex. Yang dikatakan dalam Matius 24 sebagai orang pilihan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam sisa hidup ini, dalam menanti kedatangannya untuk menjemput kita, tetap memposisikan diri sebagai orang pilihan. Ada amin? Berikan sanjungan terbaik bagi itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, what groups of people were picked up or had to be lifted? Kelompok orang semacam apa yang dijemput atau terangkat ke surga? Kelompok orang model apa? Tadi sudah dijelaskan. Orang-orang saleh, orang-orang terpilih. Tapi saya mau mengantar kita untuk masuk ke dalam sesuatu yang lebih dalam lagi, menyangkut paut hubungan. Saya pikir kalau bapak atau ibu naik satu kapal, lalu kapal tenggelam, lalu bapak ibu ada bawa anak-anak, di atas itu kapal banyak anak, banyak orang. Saya yakin yang pertama ditolong bukan anak tetangga, bukan anak orang lain, tapi anak kita sendiri. Sekali lagi, kalau kita naik kapal sama-sama, kapal tenggelam, bawa anak-anak, papa atau mama tidak akan cari anak tetangga yang di atas kapal itu untuk diselamatkan, diangkat dari dalam laut, dikasih pakaian, pelampung. Anak om juga belum tentu, anak tante juga belum tentu, tapi pasti dia pertama anaknya sendiri. Mari kita lihat firman Tuhan. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya baca Roma pasal 8 lebih dahulu untuk kita lihat. Firman Tuhan bilang begini, panggilan kita menjadi orang pilihan itu berproses dari hari ke hari, seperti tema 2021, everything must be changed. Segala sesuatu harus berubah. Perubahan kita itu menuju serupa dan segambar dengan anaknya. Artinya kita serupa dan segambar dengan anaknya. Kita menjadi anaknya. Oke. Lalu ayat yang berikut di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lalu yang ketiga, semua dalam Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, dari 3 ayat ini kita dapatkan, kita semua anak-anak Bapa di surga. Waktu Tuhan datang, dia tidak cari anak tetangga lebih dahulu. Dia tidak cari anak orang lain, dia cari anaknya lebih dahulu. When we become children of the Lord, kapan kita menjadi anak-anak Allah? Firman Tuhan yang kita baca, the time where we receive Jesus in our heart, we become children of God. Like
where John write in John chapter 1 verse 12. Kapan kita jadi anak Allah? Seperti yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Waktu kita terima Yesus, kita jadi anak Allah. Selanjutnya Yesus kasih Roh Kudus untuk meneguhkan status anak Allah itu. Dan saya berharap di beberapa hari, karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 1 jam dalam ruangan ini kita berdoa memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Saya berharap kita semua dipenuhi supaya kita dituntun oleh Roh dan kita jadi anaknya. Dan waktu Yesus datang, sekali lagi dia tidak cari anak tetangga, tapi dia cari anaknya. Berikan dulu sanjungan bagi bertekad di sisa hidup ini. I become children of God. Saya menjadi anak Allah. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Puji namamu, mulia dan agung